Selamat hari Minggu bagi jemaat, simpatisan GKI Karangsaru, dan para pemirsa dan pendengar siaran ibadah minggu ini. Selamat Paskah. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan syukur, dapat dilakukan dengan cara transfer ke nomor rekening Bank BCA atas nama GKI Karangsaru dengan nomor rekening 0097342222. Bank Mandiri atas nama Gereja Kristen Indonesia Karangsaru, nomor rekening 1360020192222. Bank Panin atas nama Gereja Kristen Indonesia Karangsaru, nomor rekening 3225001871. Gerakan Kasih Karangsaru, penyebaran virus corona atau COVID-19 telah meluas ke berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Virus tersebut tidak hanya membawa dampak buruk pada kesehatan fisik dan mental, perekonomian, namun juga sosial. Di Indonesia, hingga hari ini terdapat ribuan orang terdeteksi positif dan dalam pengawasan. Dalam situasi dan kondisi demikian, tentu saja para tenaga medis sangat membutuhkan peralatan pendukung yang mampu melindungi keselamatan mereka. Selain itu, wabah COVID-19 ini secara tidak langsung juga mempengaruhi kondisi perekonomian tanah air. Beberapa pelaku usaha turut merasakan surutnya pendapatan. Di sektor konsumsi rumah tangga pun terjadi ancaman kehilangan pendapatan masyarakat karena tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama rumah tangga miskin. Di tengah pergumulan besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia ini, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus bekerja sama dan saling tolong-menolong untuk menghadapi pandemi virus COVID-19 ini dan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Berangkat dari keprihatinan, kepedulian, dan keinginan untuk berbagi, maka GKI Karangsaru membentuk sebuah gerakan yang diberi nama Gerakan Kasih Karangsaru atau GKK untuk menyatakan kasih Allah di tengah situasi dan kondisi tersebut. Gerakan Kasih Karangsaru atau GKK ini terbentuk untuk membantu dalam penyediaan alat pelindung diri atau APD di rumah sakit, penyediaan bantuan kepada masyarakat yang terdampak secara ekonomi di lingkungan gereja maupun di masyarakat luas, dan pemberdayaan unit usaha di masyarakat sektor informal secara online. Untuk anggota jemaat dan simpatisan yang tergerak untuk membantu dapat memberi donasi melalui dompet GKI Karangsaru, melalui nomor rekening Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Panin, dengan kode donasi 001. Contoh jika jumlah dana yang akan didonasikan Rp100.000, 3 digit di belakang diganti dengan kode donasi 001, sehingga jumlah yang ditransfer sebesar Rp100.001. Kiranya kepedulian kita menjadi berkat bagi sesama. Demikianlah warta lisan hari ini. Marilah kita memasuki ibadah Paskah, mengenang dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kita akan menyimak fragmen tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena menurut Injil Yohanes pasal 20 ayat 15 sampai dengan 18. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari? Tuhan, jikalau Engkau yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Engkau membaringkannya.
supaya aku bisa mengambil dia. Maria, Rabuni, Guru, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Aku telah melihat Tuhan. Dia telah bangkit. Dia telah bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, pagi ini kita berkumpul di rumah kita masing-masing untuk memperingati dan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Haleluya. Kristus berkata, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terpujilah Kristus. Lilin Paskah yang menyala ini adalah simbol Kristus sang terang sejati yang telah bangkit mengalahkan gelapnya maut. Haleluya. Kiranya terang Kristus yang telah bangkit mulia menghalau kegelapan hati dan budi kita. Haleluya. Amin. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Dimuliakanlah Anak Domba Allah yang mengorbankan diri jadi penebus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Berilah Tuhan kasih abadi-Mu, jiwa kami penuhi dengan api-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Kebaktian Paskah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa Pencipta semesta, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai umat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bersoraklah para malaikat di surga. Sambutlah Kristus Sang Raja. Ia telah menderita dan mati di salib. Namun bangkit dengan mulia. Nyanyikanlah kemenangan jaya. Gemakanlah bunyi sangkakala. Bersoraklah, nyanyikanlah lagu gembira.
Hanya bagi Dialah pujian bergema. Bersyukurlah kepada Allah. Kebangkitannya membangkitkan kita. Bergiranglah seluruh dunia. Terbitlah cahaya baka. Terhalaulah kegelapan dosa. Tersingkaplah pengharapan baka. Meski dijaga kuburnya, tak usah kau sendu. Di hari Minggu yang cerah, telah bangkit Tuhanmu. Bernyanyi, bergembiralah, bersyukur tak jemu. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Sedih dan suram rasanya di pagi yang gelap. Mulia hari bangkitnya, kuasa maut lenyap. Bernyanyi, bergembiralah, bersyukur tak jemu. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Meski dijaga kuburnya, tak usah kau sendu. Di hari Minggu yang cerah, telah bangkit Tuhanmu. Bernyanyi, bergembiralah, bersyukur tak jemu. Tiap hari Minggu ingatlah, telah bangkit Tuhanmu. Kristus telah bangkit. Sungguh, Ia telah bangkit. Haleluya. Dosa kita sudah ditebusnya. Maut telah hilang sengatnya. Haleluya. Karena Dia bangkit, kita hidup berkemenangan di dalamnya. Haleluya. Damai Paskah beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Mari kita saling bersalaman, kita mengucapkan selamat Paskah satu dengan yang lain. Tuhan telah bangkit, haleluya. Bersukacita, haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu. Bersorak-sorak dan bergema, Kristus telah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus olehnya untuk selama-lamanya. Dosa terhapus oleh darahnya, dalam kasih-Nya ku bahagia. Mari bersyukur dan pujilah, Kristus telah bangkit, haleluya. Tuhan telah bangkit, haleluya. Bersukacita, haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhan
Pujilah Dia yang menebusmu, bersorak-sorak dan bergemar, Kristuslah bangkit, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan para pemirsa dimanapun saudara berada, mari kita menyiapkan hati kita. Kita mohon kuasa Tuhan turun sehingga kita boleh disegarkan dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur untuk segala kasih-Mu kepada kami. Di tengah situasi yang kami hadapi hari ini, kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan. Kami boleh merayakan Paskah. Kami boleh merayakan kemenangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah di tengah ibadah Paskah ini, ketika kami boleh merayakannya, kami diberikan kekuatan baru. Kami diberikan pengharapan baru. Bahkan kami diberikan kuasa untuk kami menjalani kehidupan kami dari hari ke hari. Kami percaya Tuhan yang bangkit dan hidup itu memelihara, menjaga, dan memberkati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah kuasa kasih karunia Sang Abdi Sejati. Kita akan membaca dari surat Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Surat Titus pasal 2 ayat 11 sampai 15. Demikian firman-Nya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, medio tahun 2017 ada sebuah gambar yang cukup menarik. Gambar itu atau foto itu bernarasi tentang seekor ibu rusa, seekor induk rusa yang membiarkan dirinya diterkam oleh citah-citah. Karena apa? Karena menyelamatkan anaknya. Di foto itu digambarkan bahwa si induk betina ini dengan tatapan mata yang tajam, namun dengan tenang ia menatap anak-anaknya pergi meninggalkan dirinya. Dan ia membiarkan dirinya dimangsa oleh citah-citah. Satu gambaran, satu narasi foto yang menyentuh hati, mengharukan. Mengapa? Karena foto itu menunjukkan betapa kasih seekor ibu rusa yang benar-benar memberikan dirinya untuk diterkam oleh citah supaya anak-anaknya selamat. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rupa-rupanya foto ini hoax. Foto dengan narasi tentang pengorbanan seekor induk betina rusa itu adalah hoax, berita palsu. Kenapa? Karena rupa-rupanya cerita foto ini malah sebaliknya. Foto ini melukiskan atau menggambarkan citah-citah yang mengajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana membunuh dan memangsa korban. Bagaimana mereka memburu bahkan bisa membunuh mangsa-mangsa mereka. Foto ini disampaikan oleh Alison Butik yang mengabadikan foto itu di Taman Masai Mara di Kenya pada September 2013.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia kita memang dipenuhi dengan begitu banyak berita-berita palsu. Dunia kita dipenuhi begitu banyak kebohongan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, seorang pendeta berkhotbah di gerejanya dan dia mengatakan begini kepada para pengunjung gereja itu. Bapak Ibu Saudara, minggu depan saya akan berbicara tentang tema kebohongan dengan segala bahayanya. Rupa-rupanya dengan berita tentang tema yang berbicara tentang kebohongan ini menarik anggota jemaat di gereja itu. Sehingga minggu depan ketika mereka datang, maka gereja itu penuh sesak. Begitu banyak orang ini mendengar apa yang disampaikan oleh sang pendeta. Pada waktu sang pendeta memberitahu bahwa minggu depan akan memberitakan tentang kebohongan dan bahayanya, ia mengatakan, ia memberikan pesan. Anggota jemaat, Bapak Ibu semua, tolong besok minggu ketika berbicara tentang kebohongan, Anda semua baca Injil Markus pasal 17. Nah, hari Minggu itu tiba, Bapak Ibu Saudara, banyak anggota datang dan awal khotbah sang pendeta bertanya, Bapak Ibu anggota jemaat, berapa banyak yang sudah membaca Injil Markus pasal 17? Wah, rupa-rupanya hampir sebagian besar, mayoritas anggota jemaat itu mengangkat tangannya dan mengatakan kami sudah membacanya. Lalu sang pendeta berkata, Bapak Ibu Saudara, inilah yang terjadi hari ini. Hari ini banyak orang dengan percaya diri berbohong. Injil Markus hanya sampai pasal 16. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi realitas keadaan kita hari ini. Begitu banyak berita palsu, kebohongan di sekitar kita, sehingga kita sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Oleh karena itu ketika kita menghadapi COVID-19, virus yang membahayakan, virus yang mengancam keselamatan jiwa seseorang, seringkali kita masih enggan untuk mengikuti himbauan, bahkan peringatan pemerintah. Ada masih orang-orang yang mengadakan kerumunan-kerumunan. Ada orang yang malah mengadakan pesta sehingga akhirnya dipaksa untuk bubar. Ada orang-orang yang tidak lagi menjaga keselamatan dirinya, keluarganya, bahkan orang lain. Statusnya sudah ODP, orang dalam pengawasan. Atau mungkin OTG, orang tanpa gejala. Masih kemana-mana. Karena memang abai, tidak peduli apakah ia bisa membawa virus corona itu dan membahayakan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara tentang kebangkitan Tuhan hari ini, ketika kita bicara tentang Paskah hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya mau pastikan bahwa berita Paskah bukan berita palsu. Berita Paskah bukan berita bohong. Kebangkitan Kristus adalah fakta. Kebangkitan Kristus adalah bukti kasih karunia Allah. Bukti kuasa kasih karunia Sang Abdi sejati. Kebangkitan Kristus membawa sukacita. Kebangkitan Kristus membawa berita kemenangan. Dan itulah yang disampaikan Rasul Paulus kepada Titus. Rasul Paulus mengatakan kepada Titus, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Yesus bangkit. Yesus mengalahkan maut. Kebangkitannya menjadikan sebuah proklamasi kemenangan. Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan memperoleh hidup kekal di dalam namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Paulus ingin mengingatkan kepada Titus. Supaya keyakinan kebangkitan Tuhan itu membawa ia mampu mengajar jemaat hidup bijaksana, hidup menjaga kehidupan dengan adil. Bahkan sebagaimana umat Tuhan mereka hidup berbuat baik. Bahkan dikatakan di ayat 14, umat yang dikuduskan itu, kepunyaan Allah itu semestinya rajin berbuat baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dampak kuasa kasih karunia Sang Abdi sejati adalah bangkit. Apa itu bangkit? Bangkit berbicara tentang bangun kehidupan. Bangun kehidupan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari ini kita mendapatkan pesan mungkin dari WA. Ada sebuah puisi yang indah sekali berjudul Tuhan mengajarkan melalui corona. Di situ dikatakan Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus sebagai penulisnya. Namun Bapak Ibu sekali lagi ini adalah hoax. Bukan Gusmus yang menulis puisi ini. Entah siapa penulisnya. Namun menarik sekali di dalam perenungan saat Paskah ini. Puisi ini mengajar kita bagaimana memahami Paskah. Bagaimana kita menjalani peziarahan iman kita di saat kebangkitan Tuhan. Saya akan mengutip beberapa kalimat seperti ini. Vatikan sepi, Yerusalem sunyi, tembok ratapan dipagari, Paskah tak pasti. Ketika corona datang, engkau dipaksa mencari Tuhan, bukan di dalam gereja, melainkan pada kesendirianmu, pada mulutmu yang terkunci, pada hakikat yang senyap, pada keheningan yang bermakna. Corona memurnikan agama bahwa tak ada boleh yang tersisa. Kecuali Tuhan itu sendiri. Datangi, temui dan kenali Dia di dalam relung jiwa dan hati nuranimu sendiri. Temukan Dia di saat yang teduh, di mana engkau hanya sendiri bersamanya. Sesungguhnya kerajaan Tuhan ada dalam dirimu. Hati orang yang beriman adalah rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca puisi ini, maka barangkali Paskah kebangkitan Tuhan pada waktu itu. Paskah yang sepi, Paskah yang sunyi. Mengapa? Karena para murid sedang di dalam ketakutan. Para murid sedang di dalam kegundahan. Para murid mengalami kegalauan. Para murid mengalami ketakutan. Mereka tidak mampu atau mereka tidak berani berkumpul. Mereka mengunci diri di ruang-ruang yang tertutup. Bapak Ibu Saudara, perbedaannya adalah hari ini kita beribadah di rumah. Kita tidak membuat pesta dan kerumunan beribadah bersama karena ada bahaya virus corona. Kita menghadapi Paskah dengan sepi. Kita menghadapi Paskah dengan sunyi. Namun sesungguhnya inilah yang menjadi refleksi penting dalam kehidupan kita ketika merayakan Paskah. Apa arti Paskah sesungguhnya? Apa arti kebangkitan Yesus di dalam hidup kita? Setiap pribadi demi pribadi. Hari ini kita akan bersama-sama berhadapan pribadi dengan Tuhan. Apakah arti kebangkitannya sungguh membawa kebangkitan dalam hidup kita? Apakah kemenangannya atas dosa dan maut menjadi kemenangan kita juga untuk hidup bijaksana, untuk hidup benar di dalam kekudusan Allah? Saat pandemi Bapak Ibu Saudara, marilah kita tetap punya pengharapan bahwa di tengah sunyi sepi ketika kita merayakan Paskah, kita percaya bahwa Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup itu tetap menyertai kita. Ia tidak meninggalkan kita, Ia memberkati kita. Itulah pengharapan di dalam hidup kita. Oswald Chambers, seorang pendeta dan pengajar terkemuka awal abad 20 mengatakan, jika roh Allah yang maha kuasa bekerja, jangan pernah berkata, aku tak bisa. Menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Biarlah di saat kita merayakan Paskah ini, kita percaya kebangkitannya membangun kehidupan kita. Kebangkitannya memberikan kita kuasa untuk menjalani kehidupan bersamanya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita wujudkan kebaikan. Kita wujudkan kebaikan. Mengapa? Karena identitas umat yang sudah ditebus, identitas umat percaya adalah rajin berbuat baik. Ayat 14 dikatakan Rasul Paulus kepada Titus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus wajib meninggalkan sifat egoisnya. Meninggalkan sifat-sifat mementingkan diri sendiri. Menggantinya dengan sifat altruis. Mementingkan kepentingan orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saat merayakan Paskah dalam saat pandemi seperti ini. Adalah istilah yang menarik Bapak Ibu Saudara. Yaitu gereja mestinya melayani
dari altar menuju trotoar. Apa artinya? Artinya bahwa saat seperti ini gereja, umat Tuhan melayani di luar tembok gereja. Inilah panggilan gereja, inilah panggilan kita untuk melayani orang-orang, melayani masyarakat yang hari ini membutuhkan kasih setia Tuhan. Puji syukur Bapak Ibu Saudara, Gereja Kristen Indonesia Karangsaru Semarang sungguh-sungguh terpanggil, sungguh-sungguh tergerak dan menjawab panggilan Tuhan itu. Kami mewujudkan sebuah gerakan yang kami namakan Gerakan Kasih Karangsaru. Gerakan Kasih Karangsaru yang memprioritaskan diri kepada 3 hal. Penyediaan alat pelindung diri, APD, bagi rumah sakit. Yang kedua adalah pemberian bantuan kepada anggota jemaat dan masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Dan yang ketiga adalah layanan bantuan pemberdayaan unit usaha masyarakat melalui media sosial. Jadi ketika ada orang yang hari ini penghasilannya menurun, yang omsetnya terjun bebas, kita memberikan layanan. Mari kami akan promosikan usaha Anda dengan gratis. Inilah panggilan kami, inilah panggilan gereja saat Paskah hari ini. Memang gedung gereja sepi, tidak ada perayaan atau seremoni. Namun kuasa kasih karunia Sang Abdi sejati tidak pernah berhenti. Dia terus mengasihi dan menyertai setiap kita. Saatnya kita membangun relasi dengan Sang Abdi sejati, Tuhan Yesus Kristus secara intens dan pribadi. Kita juga menjadi saksi kuasa kasih karunia Sang Abdi sejati dengan melayani, memberi diri bagi dunia ini. Beritakanlah semuanya itu. Nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Selamat Paskah, Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di tengah pandemi bahaya corona yang mengancam kami, di tengah kesendirian dan kesepian kami. Namun biarlah ini menjadi sebuah perjumpaan yang bermakna dengan Tuhan. Sebuah relasi yang kami bangun secara intens dan pribadi bersama dengan keluarga kami. Di saat inilah Tuhan kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, yang bangkit untuk mengasihi kami. Ketika kami percaya dan meyakini hal itu, maka biarlah kami menjadi saksi kemuliaan kebangkitan Tuhan. Kami boleh membangun kehidupan. Kami percaya ada pengharapan di dalam Kristus. Dan biarlah kami senantiasa rajin berbuat baik. Karena inilah waktunya bagi kami untuk mewartakan bahwa Engkau Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami, senantiasa membawa kebaikan di dalam kehidupan setiap kami yang percaya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami percaya dan berdoa. Amin. Marilah kita ikrarkan iman percaya kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya dari Kidung Jemaat 280. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia.
Marilah kita menaikkan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh mengingat, kami boleh merayakan akan kebangkitan Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Ketika kami merayakan Paskah di tengah keluarga kami masing-masing, kami sungguh merasakan kehangatan kasih Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami dimanapun tempat yang juga merayakan Paskah. Kiranya sukacita dan damai Paskah boleh hadir di tengah-tengah mereka. Mereka yang merayakan di dalam ibadah keluarga di rumah, mereka yang merayakan dalam ibadah masing-masing di rumah sakit. Kiranya damai sejahtera dan sukacita Paskah boleh turun di dalam hati mereka, di dalam kehidupan mereka. Bapa, saat ini kami berdoa bagi para tenaga medis, para perawat, para dokter, karyawan rumah sakit, mereka yang terus berjuang untuk membantu pemulihan saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang lemah tubuh. Kiranya Tuhan anugerahkan kepada mereka hati yang gembira, hati yang berserah penuh kepada Tuhan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Berkatilah kami semua anak-anak-Mu yang saat ini berdiam diri di rumah. Kiranya kami boleh mematuhi segala anjuran yang pemerintah kami telah umumkan. Dan kami pun boleh berpartisipasi mendukung akan saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan dengan berbagi dengan apa yang kami miliki. Kiranya situasi ini boleh menjadi kesempatan bagi kami untuk menunjukkan kasih kami kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka, walaupun kami tidak bisa berjumpa, tetapi masih ada banyak cara di mana kami boleh saling bertegur sapa, kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain melalui peralatan teknologi yang sudah tersedia. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah negara kami, Bapak Presiden Jokowi bersama dengan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta dengan Kabinet Kerja. Kiranya Tuhan mampukan mereka untuk boleh mengatasi situasi ini dengan baik, memberikan ketenangan kepada masyarakat, sehingga kami boleh melewati masa-masa sulit ini dengan tenang. Bapa Surgawi, inilah doa-doa permohonan kami yang kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Dosa sudah ditebus olehnya, kini layanilah muhalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sambut rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jemu melayaninya, sambut rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
bisa kan juga semua RT itu bisa. Tetapi yang untuk warga miskin ini kami punya data warga miskin kami 300-an. Nah kalau pihak gereja bisa memenuhi 300-an, kami pakai yang 300. Tapi kalau gereja tidak mampu 300, hanya katakan kurang dari itu, kami memberikan saran data yang 100-an, yaitu data yang kakaknya perempuan. Yang kepala keluarganya khusus perempuan itu kan lebih spesifik lagi. Nah itu khusus yang janda, maka yang belum nikah juga ada, tapi miskin. Kalau perempuan kan agak kita utamakan ya, kita prioritaskan. Itu monggo tuh melakukan dari gereja. Saya tambahkan. Gimana kalau dua data itu diberikan ke kami? Oh gitu? Ya. Kita kan kita cari yang bisa pasti kita pengen semuanya. Ya. Nanti kalau yang kurang monggo ya, berarti kamu serahkan dua data ya, baik yang 300 maupun yang 100. Ya. Besok Senin mungkin insya Allah saya siapkan. Ya, boleh. Besok kan ada di sini. Senin ada. Senin dan sampai Sabtu kan. Tapi tutup jam 10. Ya. Oh, bagus. Iya. Tutup jam 10. Ya. Baik, Pak itu. Ya, terima kasih ya. Tentunya lebih kecil sedikit dari ini. Ya kan kita akan muter di hari ini keperluannya kan. Oh iya. Bahkan sudah di mobil box semua. Oh iya. Saya mewakili pemerintah kelurahan Pak Pemkot Semarang mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangan yang diberikan kepada kami. Gereja ini tidak hanya barangnya, tapi semacam-macam yang diberikan kepada kami. Dari hari itu sangat pengen memberikan kemudian juga sofa ya. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, GKI Karangsaru yang tercinta. Hari ini Ibu Bapak bisa melihat wujud atau salah satu hal yang sudah dilakukan oleh Gerakan Kasih Karangsaru. Dan hari ini kita akan memberikan atau menyerahkan bantuan kepada Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum yang akan diwakili oleh Bapak Daniel. Ya, ini yang akan diterima adalah
sebanyak 3 box, masing-masing berisi 360 pieces. Kemudian sarung tangan medis 70 pieces, sarung tangan Golden Glove 6 box, masing-masing 100 pieces. Kemudian sarung tangan plastik 15 box, masing-masing 100 pieces. Dan kemudian untuk hazmat seharusnya 100 pieces, tapi untuk saat ini hanya 30 pieces terlebih dahulu, sisanya akan disusulkan. Kemudian jas hujan sebanyak 6 lusin, masing-masing 12 pieces. Nah, untuk nanti kedepannya kita juga akan tetap memberikan bantuan untuk Rumah Sakit Panti Wirasa Citarum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Silakan untuk Bapak boleh menerima tanda terima ini untuk ditandatangani. Silakan. Saya Iya. Kami dari Rumah Sakit Panti Wirasa Citarum mewakili manajemen serta dengan staf yang ada mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta dan jemaat di GKI Karangsaru atas donasi yang diberikan kepada kami. Kami sangat mengucap syukur atas keikutsertaan dari jemaat ikut berpartisipasi membantu kami tenaga medis di rumah sakit bagaimana menyediakan APD yang standar untuk kami boleh melayani pasien-pasien yang terinfeksi COVID-19. Kiranya seluruh bantuan yang diberikan kepada kami ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kami juga mengucapkan terima kasih dan mohon untuk jemaat untuk selalu menjaga kesehatan melalui perilaku hidup bersih sehat, menjaga etika batuk yang benar, cuci tangan yang benar, dan menjaga jarak di antara perkumpulan-perkumpulan yang ada. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati juga. Selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Pada siang hari ini akan diserahkan beberapa peralatan perlengkapan medis dari Gerakan Kasih Karangsaru kepada Rumah Sakit Panti Wirasa Dr. Cipto, yaitu masker medis 3 box, masing-masing box berisi 360 buah, sarung tangan 6 box, masing-masing berisi 100 buah, sarung tangan 70 pasang, sarung tangan plastik 5 box, masing-masing berisi 100 buah, hazmat 30 buah, dan nanti akan disusulkan sehingga total akan menjadi 100 buah, jas hujan 6 lusin, face shield 30 buah. Kiranya apa yang sudah kita kumpulkan dan apa yang akan kita berikan bagi Rumah Sakit Panti Wirasa Dr. Cipto ini boleh jadi berkat dan boleh membantu para tenaga medis di dalam menjalankan tugasnya, menjalankan panggilannya di ladang Tuhan di bidang kesehatan. Kami dari keluarga besar Rumah Sakit Panti Wirasa Dr. Cipto mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar GKI Karangsaru atas donasi yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Selamat pagi jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Pagi ini kita akan kembali berbagi dengan tenaga medis yang berjuang di garis depan
menangani akan pandemi virus COVID-19 ini. Pagi ini kita akan memberikan bantuan berupa masker medis 3 box isi 360 pieces masing-masingnya, sarung tangan 6 box masing-masing 100 pieces, sarung tangan 70 pasang, sarung tangan plastik 15 box masing-masing isi 100, hazmat 90 pieces, jas hujan 6 lusin, face shield 30 pieces. Kita berikan kepada Rumah Sakit Umum William Booth. Kiranya apa yang sudah kita persembahkan, apa yang sudah kita kumpulkan, boleh menjadi berkat bagi para medis yang terus berjuang di ladang Tuhan. Silakan, Ibu. Kami dari Rumah Sakit William Booth mengucapkan terima kasih untuk kepedulian dari Bapak Pendeta dan semua jemaat yang ada di GKI Karangsaru. Kami percaya bahwa COVID-19 ini bukan rancangan yang jelek untuk kita bagi orang percaya. Pasti ada rencana yang indah dari Tuhan. Terima kasih untuk semangatnya, terima kasih untuk bantuannya kepada rumah sakit, terima kasih untuk kepeduliannya. Kami tetap mohon doa dari bapak-bapak, ibu-ibu, semoga teman-teman kami dalam pelayanan di Rumah Sakit William Booth tetap diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.